Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Pak Heru selaku dosen mata kuliah Karakter Building atau Pancasila. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek yang sudah saya dan kelompok kerjakan, yaitu dengan judul Analisis Fenomena #Kabur Aja Dulu sebagai refleksi nilai Pancasila dan strategi bertahan di tengah badai PHK. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sasti Kirana Sekar Irawan dengan NIM 2802685516 dengan program studi Computer Science. Masuk ke latar belakang, jadi memang akhir-akhir ini ramai sekali #Kabur Aja Dulu diperbincangkan di media sosial, baik di Instagram maupun di Twitter atau sekarang disebutnya platform X. Bahkan di TikTok pun sekarang juga ramai dengan hashtag ini karena #Kabur Aja Dulu ini berisi mengenai keluhan tentang kondisi politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan di Indonesia serta himbauan untuk pergi ke luar negeri demi mencari kehidupan yang lebih layak. Lebih layaknya pastinya dalam pekerjaan maupun pendidikan untuk kehidupan kita di masa depan. Setelah kami mengkaji proyek yang telah kami kerjakan ini lebih dalam, dan kami rasa ini masuk ke dalam konteks SDGs atau Sustainable Development Goals, khususnya tujuan nomor 1, no poverty. Nah, di sini sulitnya mendapatkan pekerjaan, ketidakstabilan politik, dan ketidakstabilan dari geopolitik global di Indonesia pun ini sudah memperlihatkan bahwa memang di Indonesia ini masih banyak sekali tantangan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sementara itu kita rasa peluang di luar negeri ini memang tampak menjadi solusi praktis bagi sebagian warga Indonesia, khususnya generasi muda atau biasa disebut Gen Z. Ada 4 rumusan masalah yang memang masuk ke dalam topik proyek kita. Yang pertama ada apa sih yang melatar belakangi munculnya #Kabur Aja Dulu ini di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di anak-anak muda. Lalu yang kedua, bagaimana kondisi sosial ekonomi dan politik di Indonesia yang berkontribusi terhadap meningkatnya minat migrasi masyarakat ini ke luar negeri. Lalu yang ketiga, sejauh mana fenomena kabur ke luar negeri ini dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan dari kemiskinan dan keterbatasan akses kita dalam pekerjaan di dalam negeri. Lalu yang terakhir, bagaimana peluang kerja di luar negeri seperti contohnya Jepang dan Korea Selatan yang menjadi solusi alternatif dalam konteks pengentasan kemiskinan ini atau SDGs No Poverty. Ini saya mewawancarai satu orang peserta magang untuk dikirim ke Jepang untuk melakukan magang, dan setelah melakukan wawancara ini saya mendapatkan 3 hasil temuan. Yang pertama, latar belakang dan alasan kenapa memilih Jepang sebagai negara untuk magang tersebut, lalu tantangan awalnya, serta yang terakhir ada pandangan tentang gerakan kabur aja dulu. Nah, yang pertama ada latar belakang dan alasan memilih Jepang. Jadi dari yang saya tangkap dari narasumber ini, memang narasumber merasa sulit berkembang secara ekonomi di Jakarta. Kenapa sulit berkembang? Karena memang persaingan di Jakarta itu sangat ketat, dan kita bisa juga melihat ya bahwa ada beberapa lowongan kerja yang masih terbatas, dan memang sempat juga presiden kita sempat mention ada beberapa loker yang akan dibuka ribuan, tapi sepertinya belum nampak hilalnya. Dan kenapa memilih Jepang? Karena Jepang ini membuka banyak peluang dari tenaga asing melalui program pemagangannya, dan memiliki budaya kerja disiplin yang bisa meningkatkan kualitas hidup kita lebih
teratur dan profesionalismenya. Nah, lanjut ke tantangan awal. Untuk tantangan awal dari narasumber sendiri, narasumber sempat mengikuti pelatihan selama beberapa bulan. Beliau memilih untuk mengikuti pelatihan bahasa Jepang. Lalu yang kedua, narasumber menyiapkan dokumen administrasi seperti paspor dan lain-lain dan mendaftar melalui lembaga resmi. Jadi memang ada beberapa lembaga resmi yang membuka chance atau kesempatan bahwa kita bisa kerja di luar negeri melalui lembaga tersebut. Misalkan Scooters, Yes, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada tantangan utama di Jepang itu kan adaptasi budaya kerjanya sangat terstruktur. Jadi mulai sekarang dari mulai sebelum berangkat, narasumber memang sudah mulai bersiap-siap akan budaya kerja Jepangnya itu dan lebih ke teratur di kehidupannya. Yang sebelumnya masuk kuliah sering telat, beliau mulai rajin, mulai tepat waktu sebelum diberangkatkan ke Jepang untuk melakukan pemagangan itu tadi. Lalu yang terakhir ada lingkungan kerja di Jepang itu profesional dan transparan. Untuk yang selanjutnya, pandangan tentang gerakan #kabur aja dulu ini, menurut narasumber, langkah kabur ini tepat ya jika dilakukan memang dengan informasi dan niat yang benar. Jadi niatnya sungguh-sungguh memang untuk bekerja atau untuk berkuliah. Lalu kata kabur ini memang bukan berarti lari dari tanggung jawab, tapi memang kita harus keluar dari zona nyamannya untuk masa depan yang lebih baik. Lalu dari wawancara yang saya lakukan itu, narasumber menawarkan beberapa solusi. Yang pertama, mencari peluang kerja atau magang di luar negeri sebagai langkah dari keluar dari zona nyaman. Nah, yang kedua ada mempersiapkan diri dengan pelatihan bahasa dan dokumen administrasi melalui jalur resmi dan beradaptasi dengan budaya kerja negara. Tujuan untuk meningkatkan profesionalisme. Nah, solusi ini dapat kita lakukan apabila kita tertarik untuk mencari peluang kerja atau magang yang memang di luar Indonesia atau di luar negeri. Nah, untuk refleksi pribadinya, setelah saya melakukan wawancara dengan narasumber yang bekerja di Jepang ini, dan setelah saya menulis dan menyelesaikan proyek bersama teman-teman saya, teman-teman kelompok, jadi saya mengasah beberapa aspek dari Binosian Graduate Attributes atau BGA. Nah, Binosian Graduate Attributes ini memiliki beberapa aspek, yaitu critical and creative thinking, communication, adaptability, collaboration, social awareness, dan digital and technology fluency. Untuk yang critical and creative thinking, di sini saya melihat dari penyusunan pertanyaan dan analisis jawaban terkait fenomena #kabur aja dulu. Dan untuk yang communication, saya merasa di sini saya terlatih untuk melalui penyampaian pertanyaan yang jelas dan membangun suasana diskusinya itu secara nyaman. Lalu untuk adaptability-nya, ini ditunjukkan dengan penyesuaian alur pembicaraan sesuai respon narasumber, jadi tidak out of topic atau tidak melenceng dari pembicaraan atau pertanyaan yang sudah kita siapkan. Lalu untuk proses collaboration ini saya melihat di koordinasi tim, jujur di koordinasi tim saya ini memang sangat solid dan sangat saling membantu karena memang semuanya aktif dan saling menuangkan ide untuk proyek ini. Lalu selanjutnya ada social awareness, yang dimana di sini kita memahami tantangan tenaga kerja migran itu bagaimana dan apa saja tips-tipsnya untuk kita dapat melawan tantangan tenaga kerja migran ini. Lalu yang terakhir ada digital and technology fluency. Jadi karena memang kita terbatas dari jarak,
kita melakukan wawancaranya itu memanfaatkan media daring, dan keseluruhan kegiatan ini tuh mendukung pembentukan kompetensi dari global sesuai dengan tujuan BGA. Sekian presentasi yang saya lakukan, yang saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.